Yang dinamakan akal adalah nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Cahaya yang ada di dalam hati yang bisa membedakan antara hak dan batil, itu adalah akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu huda. Amma ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita. Dan kali ini kita akan bahas satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut menjelaskan tentang alam semesta ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara malam dan siang. Hari ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu bergantian antara siang dan malam. Tadi kita menghadapi satu malam dan sekarang sudah menjadi siang. Ini adalah la ayatil lil albab, menjadi tanda bagi orang-orang, tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Siapa ulul albab? Ulul albab sering ditafsirkan orang adalah orang yang berakal, atau orang yang mempunyai pikiran, atau orang yang mempunyai hati. Karena albab atau mufradatnya adalah lub, jamaknya adalah albab, itu adalah bagian dari hati yang dalam. Bagian dari hati yang ada di dalam itu namanya lub, dan jamaknya adalah albab. Siapa ulul albab tersebut? Ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat kepada Allah saat dia berdiri, duduk dan berbaring. Nah, aktivitas setiap manusia di antara tiga hal tersebut, yakni kalau tidak berdiri duduk, kalau tidak duduk berbaring. Maka saat berdiri, duduk dan berbaring selalu ingat kepada Allah. Yadhkurunallaha di sini adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat berarti apa? Ingatan itu di dalam hati. Alladzina yadhkurunallah. Maka disebut di situ adalah ulul albab, orang yang punya hati atau orang yang berakal. Nah, yang dimaksud akal di sini bukanlah apa yang ada di dalam kepala ini. Kepala ini bukanlah akal. Karena apa? Yang dinamakan akal adalah nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Cahaya yang ada di dalam hati yang bisa membedakan antara hak dan batil, itu adalah akal. Nurun fil qalbi. Sekali lagi, nurun fil qalbi, cahaya di dalam hati, yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang bisa membedakan atau memisahkan antara hak dan batil, itu adalah akal. Adapun otak ini adalah memori. Jadi orang yang selalu ingat Allah, ingatan di dalam hati, saat berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah, di dalam segala aktivitasnya dia ingat Allah atau menghadirkan Allah di dalam hatinya, berarti orang tersebut adalah orang yang tergolong ulul albab, atau orang-orang yang mempunyai hati atau orang yang mempunyai akal, itu ulul albab. Kemudian yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati al-ard. Kemudian dia tafakur dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan bumi. Nah, tafakur baru di sini. Kita memikirkan, subhanallah, sesungguhnya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Makanya di ujung ayat dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, sesungguhnya dari apa yang kau ciptakan ini semua tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, satu pun tidak ada yang sia-sia apabila kita mampu untuk menghayati, mampu untuk memperhatikan. Maka jadilah orang yang rajin mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam suasana apapun, kondisi apapun. Dan Al-Qur'an juga menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram, menjadi tenang. Satu-satunya untuk membawa ketenangan jiwa adalah hati-hati kepada Allah, mengembalikan seluruh permasalahan yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.